Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Maha suci Allah yang telah mempertemukan kita kembali secara virtual. Semoga kita senantiasa dalam keadaan kesehatan, keimanan, dan lain sebagainya. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Mahasiswa-mahasiswi Persada Universitas Ahmad Dahlan yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang manhaj tarjih. Setelah sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang paham agama menurut majelis tarjih, kemudian paham tajdid atau pembaharuan di dalam manhaj tarjih, kemudian wawasan keterbukaan dan toleransi. Nah, sekarang wawasan yang kelima sekaligus yang terakhir, yaitu wawasan tentang Muhammadiyah tidak berafiliasi pada mazhab tertentu. Nah, sebelumnya marilah kita bahas tentang sejarah pembentukan hukum Islam, atau di dalam fikih itu disebut dengan tarikh tashri'. Pertama-tama, pembentukan hukum Islam sebetulnya sudah dibentuk sejak Nabi Muhammad mengemban tugas kerisalahan. Jadi pada waktu itu segala pertanyaan, segala persoalan yang ada di antara para sahabat itu bisa langsung ditanyakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Sehingga pada zaman kenabian itu cenderung tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan, tidak ada persoalan di antara kaum muslimin, karena segala persoalan bisa langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad meninggal, otomatis produksi Al-Quran dan hadis itu terhenti. Tetapi di sini Nabi Muhammad telah memberikan semacam panduan atau semacam legitimasi untuk melakukan ijtihad. Misalnya ketika seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal diutus untuk menjadi gubernur, Nabi Muhammad pertama-tama bertanya dulu, wahai Mu'adz, dengan apa nanti kamu akan hukum atau menerapkan hukum apa di sana atau di tempat yang nanti dia dikerjakan sebagai gubernur? Mu'adz menjawab, saya akan berhukum dengan hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau tidak ada di dalam Al-Quran? Kemudian Mu'adz menjawab, saya akan berhukum dengan sunnah Nabi. Nah, bagaimana kalau tidak ada dalam sunnah Nabi, kata Nabi Muhammad. Kemudian Mu'adz menjawab, ajtahidu birra'i. Dia akan mengeluarkan segenap kekuatan akal pikiran untuk membawa pada kemaslahatan hukum. Nah, jadi itu. Jadi pada periode pertama, pada periode kenabian, persoalan hukum itu nampaknya tidak ada, karena segala persoalan itu bisa langsung ditanyakan kepada Nabi. Nah, setelah periode Nabi, kemudian pada abad kedua Hijriah, kemudian mulai terbentuk formasi mazhab. Nah, pertama-tama ini tuh diawali oleh diawali oleh adanya persoalan hukum yang tidak memiliki preseden ketika di zaman Nabi Muhammad. Maka lahirlah mazhab-mazhab yang kita sekarang, ada Al-Auza'i di Syam, ada Imam Abu Hanifah di Baghdad, ada Imam Syafi'i di Mesir, kemudian ada Imam Malik di Madinah. Nah, akan tetapi dengan adanya formasi mazhab ini, jadi pada awalnya kenapa mazhab ini terbentuk? Karena ada seorang imam yang disebut dengan mujtahid mustaqil, itu membuat serangkaian metode hukum lengkap dengan fatwa-fatwanya. Nah, kemudian metode hukum, fatwa-fatwa ini disusun atau dibukukan, sehingga penyusunan buku ini sekaligus menyaring atau mengumpulkan murid, kemudian mendapatkan banyak pengikut. Nah, akhirnya setelah lama kemudian pemikiran-pemikiran imam mazhab ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Muhammad Arkun
takdisul afkar ad-dini atau penyakralan pemikiran keagamaan. Nah, akhirnya kemudian pada abad ke sekitar 4 abad setelah wafatnya Imam Syafi'i, Ibnu Shalah menulis sebuah kitab berjudul Adabul Mufti wal Mustafti. Jadi di sana diterangkan tentang struktur hierarkis ulama-ulama mazhab atau maksudnya siapa aja yang boleh beristihad. Nah, menurut beliau mazhab atau mujtahid itu terbagi dua. Yang pertama itu mujtahid mustaqil atau mujtahid independen. Yang kedua itu mujtahid ghair mustaqil atau mujtahid dependen atau tidak independen. Nah, apa yang dimaksud dengan mujtahid mustaqil? Mujtahid mustaqil ini maksudnya adalah mujtahid mutlak. Jadi orang yang sudah punya ilmu bayani yang begitu kuat, ilmu bahasa Arab yang begitu hebat, hafalan yang begitu banyak, hafidz juga dan sebagainya, sehingga dia diperbolehkan untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran gitu. Atau kalau ada permasalahan hukum di masyarakat, maka harus juga dia bisa menjawab berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu. Nah, berbeda dengan mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak. Kalau mujtahid ghair mustaqil itu tidak diperbolehkan untuk membuat hukum baru atau untuk menjawab persoalan baru. Karena menurut Ibnu Shalah, kepakarannya di dalam ilmu bayani, di dalam ilmu Quran, di dalam ilmu hadis itu tidak bisa menandingi kepakaran para mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mutlak ini siapa? Ya diduduki oleh para imam mazhab. Sementara mujtahid ghair mustaqil itu ditempati oleh para pengikutnya. Jadi seperti Imam Nawawi, Jalaluddin As-Suyuti, kemudian dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah pada sekitar abad ke-16 Masehi itu lahir, kalau tidak salah, lahir Jalaluddin As-Suyuti. Kita tahu Jalaluddin As-Suyuti ini seorang ulama yang kepakarannya tidak bisa kita bantah lah. Dia pernah menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, kemudian kitab Tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Jadi kepakarannya itu tidak bisa kita pandang remeh lah. Akan tetapi setelah dia memproklamirkan sebagai mujtahid mutlak, itu banyak orang yang menentangnya. Karena hal tersebut itu seperti menghina keberadaan Imam Syafi'i sebagai mujtahid mutlak di dalam mazhab Syafi'i. Salah satu orang yang protes keras terhadap klaim dari Jalaluddin As-Suyuti itu adalah Muhammad Al-Sakhawi. Muhammad Al-Sakhawi dengan Jalaluddin As-Suyuti itu sebenarnya satu guru, yaitu Imam Ibnu Hajar. Nah, tetapi ya itulah, kita lihat bahwa di dalam struktur mazhab itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan ijtihad yang bahkan kita tidak diperbolehkan untuk berbeda, mempunyai kesimpulan ijtihad yang berbeda dengan para mujtahid mutlak. Nah, karena adanya konsep hierarkis ini atau konsep mujtahid mutlak, kemudian mujtahid ghair mustaqil, kemudian melahirkan apa yang disebut dengan golongan taklid atau orang-orang muqallid atau orang-orang yang tidak tahu tentang argumentasi hukum. Adanya mujtahid mutlak itu melahirkan muqallid mutlak. Nah, kemudian pada abad modern sekitar abad ke-18-19 lahir golongan-golongan modernis atau para pembaharu, di antaranya ya Muhammad Abduh, kemudian Rashid Ridho dan lain sebagainya, kemudian mengkritik struktur mazhab ini. Nah, bagi Muhammad Abduh, setiap ada persoalan hukum itu tidak bisa kita kembalikan lagi kepada pandangan para imam mazhab, tetapi harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Muhammad Abduh, apa yang dikatakan oleh imam-imam mazhab
pada abad kedua Hijriah itu hanya untuk menjawab sosial konteks pada masa itu. Tetapi karena sekarang di abad ke-19 secara diametral berbeda dengan abad yang lalu, maka diperlukan adanya ijtihad yang baru, adanya ijtihad yang berkelanjutan. Nah, pandangan Muhammad Abduh ini kemudian menginspirasi Muhammadiyah untuk mewujudkan bahwa kita itu harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kembali kepada pandangan imam-imam mazhab. Tetapi bagaimana pandangan Muhammadiyah kepada imam mazhab? Di dalam Manhaj Tarjih diterangkan bahwa memahami agama dalam perspektif tarjih dilakukan langsung dari sumber-sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, melalui proses ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada. Ini berarti Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, tetapi pandangan imam mazhab itu bisa menjadi referensi. Nah, di sini sangat jelas bahwa posisi Muhammadiyah terhadap imam-imam mazhab itu tidak dilakukan secara ideologis, tetapi dilakukan secara option. Jadi pandangan imam mazhab itu bukan obligation tetapi option. Pandangan mereka itu bisa kita ambil, tetapi bisa juga kita tidak ambil. Misalkan pandangan Imam Abu Hanifah tentang jumlah rakaat salat tarawih. Itu kan menurut Imam Abu Hanifah kalau tidak salah 23 rakaat, menurut Imam Malik malah 32 rakaat kalau tidak salah, tetapi menurut Muhammadiyah itu 11 rakaat, 3 rakaat witir gitu. Nah, itu pandangan Muhammadiyah bahwa mazhab itu ya sebagai produk hukum ketika di zaman tertentu, yang tentunya pandangan-pandangan mereka itu kita hormati, tetapi tidak kita langsung pakai untuk kasus-kasus yang ada pada masa ini. Misalkan menurut Imam Ibnu Taimiyah, penentuan awal bulan itu harus menggunakan ru'yat. Haram hukumnya menggunakan hisab. Tapi menurut Muhammadiyah, ya kita menggunakan hisab berdasarkan temuan-temuan astronomi, begitu juga temuan-temuan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis begitu. Nah, oleh karenanya di sini Muhammadiyah memposisikan imam mazhab itu tidak fahmut turos lit turos. Jadi pemahaman masa lalu itu untuk masa lalu, tetapi pemahaman para imam mazhab yang terkandung di dalam kitab-kitab turos itu bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi referensi dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada terakhir dari saya, ada tugas gitu. Tugasnya adalah apakah Muhammadiyah itu merupakan mazhab baru? Nah, silakan ini dijawab setelah mendengarkan kuliah kita pada pertemuan keempat kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.